datang ke Cimahi sekitar 16.500, 17.000. Nah, sementara yang pakai daring ya masih angkanya 1.500-an. Artinya apa? Kalau kita lihat seperti ini masih besar nih kemungkinannya, potensinya. Nah, jadi saya mempedomani hal tersebut. Saya pergi ke Akmil dan lain sebagainya itu, ke Kodam-Kodam, dengan mengatakan kami akan menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya hybrid. Ya, hybrid ini ada 3 hal saya bilang. Pertama adalah memang kuliah secara daring gitu ya, dengan Zoom atau apapun lah alat komunikasinya. Kita juga mau bangun tuh Sinau. Itu yang satu. Tapi nggak tiap minggu kayak begitu. Ya, yang kedua adalah nanti dosen-dosen saya akan membuat modul-modul, tapi dalam bentuk kayak YouTube, ya, yang bisa diakses oleh para mahasiswa kapan saja. Artinya dia nggak perlu minggu ini, misalnya dia lewat minggu itu, ya udah dia lihat gimana ceritanya, oh ini begini-begini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, baru mungkin dalam satu semester sekali, 2 kali, ya atau 3 kali, dosen itu datang. Misalnya, oh mereka ada di Sulawesi Selatan, misalnya ya di Makassar. Ya udah, nanti dosen datang, nanti kita pinjam ruangan yang dimiliki oleh Kodam atau Korem, ya kita sewa untuk kemudian dosen itu melakukan pengajaran di sana. Jadi itu supaya efektif, nggak cuma sekedar kalau zaman COVID itu kan orang cuma diem aja katanya stop video langsung dapat ijazah. Saya juga nggak mau kalau kayak begituan, udah nggak bener aja pendidikan kayak begitu ya. Nah, dengan cara seperti ini menurut saya akan lebih bisa efektif ya. Jadi peserta itu nggak hanya sekedar mengejar ijazah lah, kita kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Nah, satu lagi, jadi saya waktu itu berpikir, waktu saya baru jadi rektor, adalah aktivis mahasiswa ya, waktu itu Presiden BEM kalau nggak salah, atau dia datang ke saya, rambutnya gondrong. Wah, gayanya, saya bilang ini nggak salah, saya bilang rambut gondrong kayak gini, ini UI apa Unjani, saya bilang, bukannya ini miliknya TNI Angkatan Darat gitu. Saya bilang, udah nggak bener nih, saya bilang. Jadi pada waktu itu saya berpikir, saya harus punya pembeda Unjani ini. Jadi kalau misalnya orang boleh aja dia belajar ilmu hukum, mau di UI, di Unjani, esensinya sih kalau yang pembelajar ilmu hukumnya sih sama aja, ya kalau menurut saya. Tapi yang ada harus ada sesuatu yang berbeda. Ya, misalnya kalau di Universitas Muhammadiyah pasti ada Muhammadiyahnya yang dikedepankan. Universitas Katolik Parahyangan ada Katoliknya yang dikedepankan, gitu ya. Mungkin juga UI harus ada apanya yang dikedepankan. Nah saya bilang Unjani masa nggak ada? Ini punyanya Angkatan Darat. Maka saya bilang kita walaupun kita ini tidak mendidik mereka-mereka yang dari dunia militer, hanya dunia militer, tetapi kita harus mereplikasi bahwa ada warna Angkatan Darat. Disiplin. Nah, oleh karena itu, pada waktu 1 tahun setelah saya menjabat, saya bilang, saya minta kepada 3 saya minta ya, tahun pertama mahasiswa harus ikut latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan. Nah itu kita bekerja sama, karena kita di Cimahi ini kan banyak pusat-pusat pendidikan TNI Angkatan Darat. Nah kita bekerja sama dengan salah satunya yaitu Pusdik Armet, Artileri Medan. Nah itu yang selama 3 hari di awal tahun pertama, terus tahun sekarang, tahun kemarin itu 4 hari, mereka masuk dididik di situ. Ya, tapi itu juga ternyata apa? Mahasiswa suka, ya kan? Karena orang juga suka dengan pakai seragam, kelihatan gagah begitu ya. Bahkan banyak juga mahasiswa yang berpikir saya kalau misalnya gagal katakanlah masuk di Akmil dan lain sebagainya, udah saya akan ngambil jalur lewat perguruan tinggi, ada namanya SEPA-PK. Nah, universitas mana yang kira-kira memfasilitasi saya? Ya di sini Unjani. Bahkan banyak juga orang-orang yang calon-calon mahasiswa yang badannya tegap gitu ya, rambutnya pendek dan lain sebagainya, yang wah pokoknya udah kayak harusnya jadi TNI gitu ya. Mereka masuk di Unjani. Nah, artinya apa? Saya ada sesuatu yang berbeda dan itu dikonfirm
sama Pak Hermawan Kertajaya. Jadi Pak Hermawan sekali waktu mengundang saya untuk berbicara di forum beliau hari Sabtu, memperkenalkan sebenarnya universitas-universitas yang diundang. Nah, saya bilang, saya waktu itu diundang, wah menggebu-gebu, saya bilang, Pak Hermawan, saya mau, langsung Pak Hermawan bilang, ini dia nih, rektor yang bener nih, gila tapi bener nih katanya. Soalnya apa? Soalnya dia tahu pembeda, faktor pembeda. Itulah kalau di dunia marketing tuh faktor pembeda itu harus ada. Udah bener. Sampai Pak Hermawan langsung WA saya, Prof, saya minta datang ke Unjani, saya mau lihat. Oke, Prof, Pak Hermawan datang ke sini. Beliau lihat gini dan sebagainya. Bahkan saya bilang sama Pak Hermawan, karena saya dibilang gila-gila terus kan, Pak, mau nggak ketemu sama orang yang lebih gila dari saya? Oh, siapa itu? Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Pak Andika Perkasa. Oh ya boleh gitu ya. Karena beliau juga gila juga gitu di dalam visinya visinya membangun ini universitas. Nah, maka sekarang kita memang visi yang selama ini ada, saya nggak ganggu-ganggu, yaitu kita mau menjadi unggul, lalu kemudian kita punya wawasan kebangsaan, dan kemudian juga kita ramah terhadap lingkungan. Itu 3 itu saya pegang terus, tapi saya tambahkan lagi, kita ada tagline-nya sebagai Smart Military University. Smart-nya itu karena kita bangun ICT sampai 209M, cukup besar ya. Jadi kita kepengen maintain bahwa kita universitas yang rahmat terhadap teknologi, smart-nya itu. Dan kemudian military, karena kita punya Angkatan Darat. Iya, identitasnya. Jadi, identitasnya, Smart Military University. Nah, jadi itu yang kita jalankan sekarang ini untuk bisa sampai ya alhamdulillah sih seperti sekarang ini. Demikian Mas Hendrik. Wah, luar biasa Prof. Saya juga kaget dengan ceritanya ini. Tapi mungkin begini Prof. Tentu memang beberapa hal yang Prof lakukan tentu kan akan sangat berdampak, karena memang setelah saya lihat sendiri paparan Prof, begitu banyak yang dirubah, benar-benar dirubah total itu semuanya. Nah, tentunya hal-hal ini tentu pasti tidak mudah ya Prof, karena nggak mungkin juga hanya seorang Prof bisa berjalan sendiri. Tentunya tadi hal-hal yang seperti bagaimana meningkatkan kualitas para dosen, dan tentu dengan tim-tim yang di bawahnya Pak Rektor tentu juga harus sinergi. Belum tentu juga dengan, karena ini di bawah Yayasan Angkatan Darat ya Prof ya, Betul. saat ini ya. Betul. Nah, untuk menyatukan padu hal itu kan gak gampang juga ya Prof. Pasti selalu ada benturan lah yang saya tahu biasanya gitu kan. Tapi menurut Prof, benturan-benturan seperti itu karena Pak Andika sudah ganti ke zamannya sekarang ke Pak Dudung misalkan. Hal-hal itu nanti ada berpengaruh nggak kira-kira untuk transformasi Unjani ke depan yang setelah yang akan dicanangkan Prof dengan tim lah istilahnya gitu. Oke, alhamdulillah kalau di pimpinan ya, di istilah kita kalau Pak Kasat itu sebagai ketua pembina ya, di level ketua pembina dari Pak Andika ke Pak Dudung tidak banyak lah yang katakanlah berbeda. Visi beliau-beliau itu sama. Karena Pak Andika walaupun beliau militer tapi kan latar belakang akademisnya juga luar biasa ya. Beliau sekolah di Amerika dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan Pak Dudung. Kebetulan Pak Dudung juga sudah mendapatkan gelar doktornya. Jadi beliau tahu ya bagaimana misalnya dosen itu atau mahasiswa itu harus buat jurnal, buat ini, buat penelitian untuk sampai itu. Jadi dari visinya itu tidak jauh berbeda. Nah, kemudian di level pengurus, memang pengurus yang sekarang ini beliau juga kebetulan ikut beasiswa dari Mabesat untuk program doktor di UGM dan baru saja beliau menyelesaikan. Jadi beliau juga tahu ya di dunia pendidikan itu seperti apa. Dan yang saya tadi katakan, beliau-beliau di ketua pembina atau ketua pengurus banyak juga mempercayakan pada saya yang beliau-beliau anggap bahwa saya ini tahu bagaimana mengelola sebuah perguruan tinggi, sebuah universitas. Nah, mungkin juga lihat track record saya sebagai pernah jadi dekan di Fakultas Hukum di UI, lalu kemudian pernah gagal jadi rektor di UI. Artinya kan kita kalau misalnya mau jadi rektor kan harus punya visi juga, nggak bisa asal main gitu aja kan. Jadi beliau mempercayakan pada saya, bahkan saya terbantu sekali sebenarnya
uh, karena Unjan ini miliknya Angkatan Darat, ya demokrasi boleh. Tapi kalau sudah keputusan diambil, udah selesai urusan itu. Enaknya di situ ya, Prof. Enaknya di situ kan. Kalau misalnya di tempat lain mungkin di UI gitu ya, pengalaman saya, wah masih debat lagi, masih ini dan lain sebagainya. Sampai bisa keluar ya. Kalau di sini penting sekali ketegasan. Ya, misalnya saya bilang, oke, kita mau sampai di sini nih. Misalnya kedokteran harus unggul. Apa yang harus kita lakukan? Oh ini. Tapi saya juga harus involve juga, ikut. Oh begini, harus begini. Ya sampai satu titik. Tadinya kita belum unggul, masih baik sekali, kurang 5 poin. Saya bilang banding, saya bilang. Ya udah semua kerja untuk banding gimana caranya. Oke kita buat ini dan lain sebagainya. Jadi di situ katakanlah saya mempunyai kelebihan kalau misalnya saya bandingkan dengan universitas-universitas lain yang suasananya bukan suasana militer gitu ya. Nah, tetapi ya pastilah masalah-masalah penghambat itu pasti ada dan bagi saya itu bukan sesuatu yang baru. Misalnya masalah perpolitikan di kampus gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana menghandle-nya itu. Ya, misalnya saya harus ketemu sama dosennya. Ya, saya ingin pastikan bahwa mereka kalau punya masalah di kampus jangan kemudian ngambil keputusan saya keluar dari sini gitu ya. Sayang loh kalau udah dokter itu tanaman keras gitu ya. Jadi nunggunya lama bener gitu kan baru berbuah gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah ayo kita selesaikan. Gimana cara mereka bisa tetap, bahkan kalau perlu saya datang, saya personally ngomong gitu ya. Yang kedua biasa dengan para mahasiswa itu juga seringkali jadi benturan kalau misalnya antara rektornya dengan mahasiswa itu tidak dekat. Nah, jadi saya lebih senang saya dekat sama mahasiswa, mendekatkan diri sama mahasiswa, banyak bicara sama mereka, ya bahkan pada suatu ketika ada wisuda nama mereka tidak terpampang di ini dan lain sebagainya, wah sampai marah gitu ya, sampai ke IG saya. Tapi setiap IG saya jawab satu-satu, saya bilang ini. Dan saya berpikir gimana ya cara membuat para mahasiswa saya yang baru jadi sarjana ini tidak marah ya. Akhirnya waktu acara resmi sudah selesai tapi penyerahan ijazah sedang dilangsungkan, saya turun tuh, saya foto-foto, saya buat video sama mahasiswa, ya ngomong dan sebagainya. Wah, yang tadinya marah malah mereka jadi senang. Waduh, ini Pak Rektor, terima kasih segala macam-macam. Rektor gaul katanya. Rektor gaul. Jadi memang harus ada cara seperti itu. Demikian juga dengan Tendik ya, tenaga kependidikan. Ya kalau dari sisi mereka tentu kesejahteraan, promosinya yang kita harus perhatikan. Itu semua ya kita lakukan. Ya belum lagi dengan stakeholders, para peminat yang ada di sini. Bahkan juga kadang-kadang ada yang dari TNI suka bilang anak saya, sponsor saya harus masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau nilainya nggak cukup gimana? Saya bilang saya yang bertanggung jawab kalau nilainya nggak cukup. Saya akan ngomong, ya saya dipecat nggak apa-apalah dari sini gitu kan. Karena apa? Kita mau supaya yang kita terima itu mahasiswa yang berkualitas dan kalau misalnya keluar nanti itu kita bisa yakin bahwa anak-anak ini memang bisa keluar. Daripada kita paksakan untuk karena kata belice dan lain sebagainya mahasiswa masuk tapi nggak tentu bisa keluar, itu akan menjatuhkan akreditasi kalau menurut saya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi berbagai hambatan bukan hal yang baru lah kalau menurut saya ya. Tinggal bagaimana pendekatan kita. Nah saya waktu di Fakultas Hukum UI sebagai dekan juga bagaimana saya bisa lebih mendekatkan diri dengan dosen, dengan karyawan, ya Tendik, dan kemudian juga dengan mahasiswa. Tinggal sekarang saya ulang aja lagi pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini pertanyaan untuk yang terakhir Prof. Tadi udah dijawab, nanti saya tinggal meramu saja. Tentu kan kampus itu akan dipilih oleh para mahasiswa, apalagi ini kan sebenarnya kampus Unja ini sebenarnya kalau nggak salah ada di Bandung juga, Prof, kalau nggak salah dulu. Ada, sampai sekarang masih. Jadi itu salah satu fakultas kita yang kebetulan ada tanah di sana dan mereka Pindad ya, dekat Pindad zamannya dulu. Belahnya Pindad, betul. Nah, jadi bagaimana mungkin yang jadi pertanyaannya gini, karena persaingan antar kampus, apalagi di Bandung dan Cimahi ini kan boleh dibilang
kota pendidikan. Artinya tadi Prof juga sudah menyampaikan beberapa bagaimana jejaring itu supaya mahasiswa bisa dipakai lewat kerjasama dengan TNI, karena memang Unjani punya TNI juga kan. Tapi di sisi lain pembiayaan kan menjadi penting juga nih Prof. Ya. Jadi bagaimana supaya Unjani ini selain bobotnya lulusannya juga cepat kerja, tapi di sisi lain juga menarik. Tentu ini kan nggak gampang nih Prof. Khusus untuk pembiayaan nih. Seperti apa? Karena memang kan bantuan Prof sudah tahu lah, anggaran pendidikan kan cukup besar. Ya. Bagaimana porsi, mungkin kalau dari sisi saya nggak sisi dari yayasannya, tapi dari sisi pemerintah, supaya untuk membantu para dosen-dosen ataupun membagi biayanya ini ke mahasiswa yang baru supaya lebih murah, bisa terjangkau dan sebagainya. Gimana nih Prof? Iya, itu yang jadi tantangan terus terang. Ya, mohon maaf, saya juga kadang-kadang, kalau dulu waktu saya di negeri gitu ya, saya nggak mikir itu. Kenapa? Ada dari APBN lah, dari ini, apalagi kalau universitas kayak UI gitu sudah besar, banyak orang yang mau nyumbang dan sebagainya, donasi. Tapi kalau kayak kami udah swasta, nah mungkin juga belum dikenal, wah ini repot nih. Kenapa saya katakan repot? Karena kita coba ya, harus bersaing dengan universitas negeri yang sudah swasta. Karena apa? Yang mandiri-mandiri itu kan sebenarnya harusnya porsi kita tuh kan. Betul. Tapi karena mereka pakai nama negeri, udah orang-orang pasti yang namanya orang tua, mahasiswa maunya ke sana kan gitu. Ya, saya bilang gimana dong kalau udah kayak begini? Saya tanya nih tanggung jawab dari negara ini, pemerintah kita ini seperti apa? Ya kan? Apalagi kalau misalnya, mohon maaf sekali, saya agak galak nih. Kalau misalnya ada dekan saya bilang, waduh Prof, ini calon mahasiswa kita banyak yang tidak mampu nggak usah diterima, saya bilang. Bukannya apa-apa, nanti emang kalau nggak bisa bayar terus gimana kita? Iya kan? Kecuali kita bisa menjamin bahwa mahasiswa-mahasiswa ini dapat beasiswa. Memang sekarang ini saya mencoba untuk membuka channel-channel untuk bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa kita. Tapi kalau enggak gitu kan, saya juga punya masalah dengan yayasan, karena yayasan bilang ini sekian mahasiswa, itu hitungannya sekian, kok cuma segini? Oh, karena semuanya nggak bisa bayar, dilolosin. Waduh, udah gila aja saya. Nggak bisa kayak begitu itu. Ya kan? Saya bilang, waktu itu pernah ketemu sama Pak Dirjen Dikti. Kebetulan Pak Dirjen Dikti bilang, Pak Nizam, iya. Waktu itu ketemu dengan LL Dikti wilayah 4 ya, Jawa Barat. Beliau bilang gini, saya kepingin universitas-universitas swasta di Indonesia itu seperti kayak di Amerika Serikat. Kenapa? Di Amerika Serikat, universitas-universitas yang hebat itu ada yang swasta. Harvard dan lain sebagainya, itu semua swasta, ya kan? Langsung saya bilang, saya setuju Pak Dirjen. Tapi, ada tapinya saya bilang, jangan kaki kita diikat-ikat nih. Ya kan? Kita nih kalau misalnya mau jadiin guru besar, orang prosedurnya panjang bener. Nggak seperti kayak misalnya saya di UI. Yang kedua, buka-buka prodi juga. Waduh, ini lain sebagainya. Belum lagi dihambat-hambat gitu kan. Sama oknum biasanya kan. Kalau dihambat sama oknum ini urusannya ya mohon doanya gitu kan. Dorongan amplop. Ini yang susah. Nah, misalnya kayak begitu, kasih kami fair play dong. Ya. Masa saya bilang, universitas-universitas dari luar negeri diperbolehkan buka di Indonesia, mungkin difasilitasi dan sebagainya. Kami kok enggak gitu kan? Kami kan juga harusnya diperlakukan sama dong, seperti kayak di luar negeri. Ya, saya bilang bisa nggak nih kayak di luar negeri kita buat dual degree di universitas. Jadi mahasiswa ngambil hukum dan ilmu pemerintahan, hukum dengan ilmu teknik. Ya, jadi waktu mereka keluar dapat 2 kesarjanaan. Kemendikbudnya bilang, wah Prof kayaknya nggak bisa tuh. Gimana kita mau dapat mahasiswa? Karena itu yang jadi daya tarik juga kan. Ya. Jadi yang saya inginkan itu adalah, oke, kami ini swasta, tapi jangan kami didiskriminasi. Ini sekarang saya mau buka nih program studi untuk spesialis dokter gitu ya. Ini di kolokiumnya diulang, wah nggak bisa lah begini-begini, karena ujung-ujungnya karena kami swasta. Saya bilang, saya ini udah tahu pernah di negeri itu nggak hebat-hebat banget dibandingkan swasta. Coba aja lihat nanti kampus kita kayak apa. Saya sih berani aja ngomong kayak begini. Saya nggak ada masalah, saya bilang. Ketimbang swasta di dalam negeri kita dimatikan, tapi universitas-universitas dari luar negeri datang ke sini dan kemudian harus bersaing
dengan universitas-universitas yang sudah mapan itu, universitas negeri. Coba mau apa? Lebih baik Anda bersaing sama kami. Kan kasih karpet merah lagi ya. Kasih karpet merah. Kami dikasih karpet merah juga enggak. Ya kan, bayar pajak juga ya full. Ya kadang-kadang adalah ininya ya. Tapi itulah yang saya inginkan. Saya kepengen ya suatu hari nanti pengambil kebijakan itu bilang katanya, enggak, kita harus perlakukan ini sama. Ya, mindset negeri swasta udah nggak ada lagi. Semua sama, kasih kesempatan yang sama. Ya kan? Pokoknya yang penting persyaratan dipenuhi. Dan universitas itu tidak memikirkan hanya komersialnya saja. Ya, saya alhamdulillah saya bersyukur karena saya bekerja di sebuah universitas yang dimiliki oleh institusi. Institusinya ini bukan terus kemudian kalau ada keuntungan semua untuk angkatan darat, enggak, dikembalikan lagi, dibuat lagi. Nah, itu yang saya merasa, wah, saya udah tenang nih saya bilang. Ya, untuk membangun Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Oke, Prof. Mungkin yang kampus itu aja dulu, nanti kita ramu nanti sedemikian rupa, tapi intinya saya sudah banyak dapat intisarinya. Luar biasa juga nih, Prof. Seperti kayak bedah istilahnya ya, membedah istilahnya. Rumah dibedah habis-habisan. Nah, mungkin ini untuk yang profil, Prof. Ya. Tentu dalam bekerja, Prof, memiliki pegangan lah, istilahnya prinsip, ya kan. Terus yang kedua, apa yang menjadi makna pendidikan bagi Prof itu sendiri, dengan jabatan puncak sekarang sebagai CEO lah istilahnya kan, di perusahaan. Tentu apa sih sebenarnya yang ingin dibagikan Prof, khususnya untuk para generasi muda yang bercita-cita mengikuti jejak Prof lah, karena banyak juga anak-anak muda sekarang meniti karir sebagai dosen, karena beberapa dosen muda juga luar biasa prestasinya, siapa tahu bisa mengikuti seperti Prof. Terus yang terakhir, selain hobi, apa menjadi hobinya Prof? Senggang selain mengajar dan olahraga, kira-kira apa itu kira-kira Prof yang ditanyakan masalah profil ya Prof? Ya, yang pasti pertama adalah kita selalu harus menjaga integritas. Ya, karena integritas ini hal yang sangat-sangat penting kalau menurut saya. Ya, jangan kemudian kita mengkompromikan integritas kita dengan sesuatu yang kita anggap bahwa wah ini kesempatan bagus terus kemudian kita kompromikan. Nah, jadi integritas nomor satu. Yang nomor dua adalah kita harus tahu nih kalau kita mau dalam meniti hidup kita yang cuma satu kali ini, kita maunya apa sih, mau jadi apa, ya kan? Jangan semuanya mau dimakan semua gitu. Saya terus terang sejak muda gitu, saya bilang bahwa oke, saya mau menduduki jabatan menjadi seorang dosen, ya. Lalu dari situ saya lihat nih, dosen karir tertingginya apa sih? Oh, jadi guru besar. Guru besar harus gimana sih? Oh, harus S3. S3 ya harus S2. Oke, saya ikuti gitu. Bahkan nanti jadi guru besar, oh ya harus ngumpulin poin ini, harus nulis ini. Oke, saya ikuti gitu ya. Karena saya mengatakan pada diri saya bahwa inilah profesi saya. Ya, saya nggak ada masalah kalau misalnya besok saya nggak jadi rektor, asal jangan nggak jadi dosen. Karena kalau kalau menjadi rektor, jadi dekan, pengalaman saya itu jadi beban untuk kita. Beban karena apa? Kita nih sebenarnya akan lebih produktif sebagai dosen kalau kita tidak punya jabatan-jabatan struktural. Tapi kan di Indonesia banyak orang berpikir bahwa, oh hebat itu kalau pegang jabatan struktural. Wah, saya bilang ngurusin genteng bocor lah, ngurusin kurang gaji, segala macam-macam, pusing juga kita kan. Iya, terlalu akhirnya apa? Profesi kita itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Maka saya selalu katakan, ya saya misalnya jadi dekan sekali aja cukup, ya 4 tahun misalnya. Nah sekarang jadi rektor juga sekali aja cukup. Tapi, nah ini, jadi kalau kita tahu profesi kita, kedua kalau kita dikasih amanah, lakukan yang terbaik. Ya, bagaimana ukuran dari lakukan yang terbaik? Pokoknya kalau kita sudah tidak lagi menjabat, jangan pernah sampai kita menyesal. Oh iya ya, ketika saya harusnya menjabat, saya melakukan ini, melakukan itu. Itu sih menyesal, udah lewat saya bilang. Ya kan? Jadi kalau saya dikasih amanah, saya akan lakukan
pokoknya semaksimal yang saya bisa lakukan, yang paling mungkin. Ya, nggak ada istilahnya saya dijadikan rektor ini untuk memperpanjang karir saya, hidup saya supaya dapat. Nggak ada urusan kayak begitu. Pokoknya kalau saya dikasih amanah, saya harus berbuat yang baik dan kita meninggalkan legacy. Ya, legacy yang kita harus tinggalkan. Oh iya, nanti supaya ya siapapun akan bilang, oh iya ya, jangan sampai kita kalah sama Hikmahanto, dia bisa kayak begitu, kita harus bisa lebih baik lagi. Ya kan? Artinya kita membuat benchmark. Ya, benchmark tertentu. Harapan saya, siapapun yang menggantikan saya, akan dia, oke, saya harus melakukan ini lagi, inovasi. Dan di situ yang kita sebut sebagai kita membangun. Kita nggak menjelek-jelekkan yang sebelumnya dan sebagainya, nggak usah. Gitu ya. Tapi yang dulu itu menjadi fondasi untuk kita bekerja yang sekarang. Sekarang kita besarkan lagi untuk yang berikutnya, lebih besar lagi. Kan gitu. Jadi, sebenarnya 3 hal itu saja sih, kalau menurut saya yang bisa saya ini. Jadi pertama, integritas. Kedua, fokus terhadap pilihan profesi, pilihan hidup kita di dalam menjalankan hidup ini yang cuma satu kali. Dan yang ketiga, kita jangan pernah menyesal. Ya, ketika kita diberikan amanah, lakukan dengan yang paling baik. Dan yang namanya amanah nggak usah dikejar-kejar lah. Kalau saya sih nggak mau kejar. Karena saya anggap kalau misalnya amanah itu mau jadi dekan, mau jadi rektor, mau jadi apapun gitu ya, itu kayak penyakit gitu. Penyakit kan kita nggak mau, kita hindar-hindari gitu kan. Ngapain kita datengin penyakit gitu kan. Tapi kalau kita udah dapat penyakit itu, bagaimana kita mengelola supaya kita bisa kembali sehat, kembali pulih, bahkan semakin kuat. Jadi itu. Nah, kalau misalnya kegiatan saya, hobi saya, ya sebenarnya sih selain bekerja, hobi saya adalah olahraga. Tapi banyak orang bilang sebenarnya olahraganya ini agak keterlaluan. Memang sih hampir tiap hari saya olahraga, tapi bukan hobi, karena udah jadi way of life. Dan sudah menjadi tekad saya, karena saya ini dulu pernah gemuk sampai 100 kilo, lalu kemudian ada juga penyakit-penyakit gitu ya, asam urat lah gitu ya. Nah itu yang saya bilang, saya harus jaga itu. Sehingga dengan apa? Dengan berolahraga. Orang banyak bilang, kayak nggak ada kerjaan aja. Ya memang, kalau olahraga itu, kalau nggak nggak disisihkan waktu, ya nggak mungkin kita bisa berolahraga dan kemudian maintain badan kita menjadi sehat. Nah selebihnya saya sih ini, karena sekarang udah bercucu ya, bercengkerama dengan cucu salah satu hobi saya juga. Tapi ya adalah amanah-amanah yang diberikan pada saya seperti baru-baru ini saya diminta untuk jadi ketua umum dari Ikatan Alumni SMA Negeri 6 Jakarta gitu. SMA saya gitu ya. Sudahlah saya jalani gitu ya. Memang sih membutuhkan waktu dan lain sebagainya, tapi juga saya sadar bahwa kalau misalnya Ikatan Alumni ini kan bukan seperti kayak institusi kayak universitas ya, di mana kita harus bisa menggerakkan, terus kemudian harus ada capaian-capaian tertentu. Itu semua kita lakukan, tapi dengan konteks saya lakukan itu semua, tapi dalam konteks bahwa kita nggak bisa memaksakan seperti kayak di institusi yang ada hierarkinya gitu ya. Jadi ya kita sama-sama, ayo maju bareng-bareng gitu ya. Nah seperti itu, Mas Hendrik. Oke, Prof, luar biasa ini semua. Semoga nanti Hendrik akan tuliskan nanti sebelum ini saya kasihkan ke Prof untuk dikoreksi. Semoga nanti tulisannya sangat bermanfaat untuk pembaca, integritas Prof ya. Iya. Jadi gitu aja ya Prof. Jadi sehat selalu. Saya sangat senang sekali dengan waktu walaupun Hendrik nggak bisa datang ke Unjani. Selalu sehat selalu nanti ya Prof. Saya tuliskan dulu ya Prof. Dan mohon maaf baru sekarang nih karena kesibukan juga. Apa Prof, maklum lah sama-sama sibuk. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, mari-mari sehat selalu.